Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Hamdani R dari kelas FISIKA RD NIM 20030151043. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi materi asas pengembangan penjas di sekolah di mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga. 1. Ruang lingkup materi. Asas pengembangan dan penetapan sasaran penjas meskipun secara filosofis telah dibahas kedudukan dan pentingnya pendidikan jasmani di bagian awal. Bagi guru masih terdapat kesulitan untuk memutuskan pengalaman apa yang diberikan kepada siswa. Hal ini ditambah lagi dengan begitu banyaknya pilihan yang tersedia, baik dari wilayah aktivitas jasmani permainan maupun dari wilayah olahraga. Bagian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan secara langsung tentang apa yang harus diajarkan pada siswa, tetapi lebih diarahkan untuk memberikan keyakinan kepada guru tentang landasan apa yang harus dipertimbangkan ketika memiliki kegiatan bagi para siswanya. 2. Dasar yang harus dipertimbangkan. Dua dasar yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, dasar-dasar pengembangan kurikulum. Yang kedua, dorongan dasar anak. Dasar-dasar pengembangan kurikulum terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi kepada anak dan tingkat perkembangannya. Pemilihan kegiatan dalam penjas harus didasarkan pada tuntutan dalam karakteristik anak dan dilengkapi dengan pertimbangan dengan tingkat-tingkat perkembangan mereka. Anaklah yang akan menjadi pusat kurikulum dan karenanya pengalaman belajar yang dipilihkan juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap anak berbeda-beda dalam kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Setiap anak mempunyai hak untuk mempunyai potensinya masing-masing, sehingga kurikulum harus memberikan kesempatan agar anak memperoleh pengalaman semacam itu. Yang ketiga, anak harus dilakukan sebagai manusia yang utuh. Kurikulum hendaknya bertanggung jawab dalam mengembangkan aspek-aspek yang lengkap dari anak, bukan saja keterampilan fisik dan kebugaran jasmani, tetapi mencakup keterampilan kognitif dan keterampilan sosial. Yang keempat, hal-hal yang berhubungan bagi pendidikan jasmani. Kegiatan pelajaran harus dilaksanakan dalam sifat yang meyakinkan bahwa tujuan-tujuan dari pendidikan jasmani dapat dicapai. Yang kelima, gerakan merupakan dasar bagi pendidikan jasmani. Mutu program penjas dapat dinilai berdasarkan mutu pengalaman. Program penjas pengalaman gerakan yang dialami oleh anak. Pendidikan jasmani memang terdiri dari kegiatan fisik yang harus dilakukan secara aktif. Yang keenam, pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan sesaat, tapi harus menawarkan keterampilan yang berguna untuk seumur hidup. Dalam masyarakat modern dewasa ini, pemeliharaan kebugaran jasmani dan kesehatan dipandang sebagai kebutuhan utama. Dengan demikian, pendidikan jasmani harus memberikan program yang cukup dinamis agar mampu mengembangkan kebugaran jasmani peserta didik. Baiklah, pada dasar-dasar pengembangan kurikulum terbagi atas 6 bagian. Yang kedua, dorongan dasar anak. Dorongan dasar anak adalah suatu keinginan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Semua anak memiliki perasaan seperti ini yang kemungkinan besar merupakan sifat turunan dan pengaruh lingkungan. Dorongan dasar ini dikaitkan dengan pengaruh masyarakat, guru, orang tua, dan teman-teman sendiri. Macam-macam dorongan dasar anak. Dorongan untuk bergerak dan tak pernah puas untuk bergerak, tampil, dan aktif. Dorongan untuk berhasil dan mendapatkan pengakuan. Anak tidak hanya berambisi untuk berprestasi, tapi mereka juga menginginkan prestasi mereka itu diakui. Dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat. Penerimaan kawan sekelas adalah kebutuhan dasar manusia. Dorongan untuk bekerja sama dan bersaing. Anak menikmati suasana permainan dan bekerja sama dengan anak lain. Dorongan untuk kebugaran fisik dan daya tarik. Guru harus menyadari betapa besarnya keinginan anak untuk memiliki kebugaran jasmani dan memiliki tubuh yang cerdas dan menarik. Dorongan untuk bertualang. Dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat petualangan atau sesuatu yang tidak bisa mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang baru. Dorongan untuk kepuasan kreatif. Anak suka mencoba sesuatu cara yang berbeda-beda. Dorongan untuk menikmati irama. Semua anak laki-laki dan perempuan dapat menikmati irama. Dorongan untuk mengetahui. Anak bersifat ingin tahu. Mereka berminat untuk mengetahui bukan hanya apa yang sedang mereka kerjakan, tetapi juga mengapa mereka mengerjakannya.
Model orientasi kurikulum dalam pendidikan jasmani. Pendidikan gerak, movement education, pendidikan olahraga, sport education, pendidikan petualangan, adventure education, pendidikan perkembangan, developmental education, pendidikan kebugaran, fitness education, pendidikan disiplin keilmuan olahraga, kinesiological studies. Ruang lingkup pendidikan jasmani. Kemampuan pengelolaan tubuh merupakan kemampuan paling dasar yang dikuasai anak bersamaan dengan berkembangnya pengetahuan tentang tubuhnya. Kesadaran tubuh, kesadaran ruang, kualitas gerak. Yang kedua, keterampilan dasar merupakan bentuk keterampilan yang bermanfaat dan dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan lokomotor, keterampilan non-lokomotor, keterampilan manipulatif. Keterampilan khusus yang terspesialisasi merupakan keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan jasmani lainnya. Keterampilan ini meliputi kegiatan dengan peralatan misalnya senam alat, gerakan-gerakan akrobatik, tarian-tarian, serta permainan khusus atau formal seperti sepak bola, bola voli, bola basket, dan lain-lain. Arah pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani murid menjadi sabar akan potensi geraknya. Murid dapat bergerak dan tampil baik secara meyakinkan. Murid mengerti dapat dan mampu menerapkan konsep-konsep gerak yang mendasar. Murid menjadi orang yang serba bisa dalam gerak. Murid menghargai olahraga yang menyehatkan. Itulah tadi sedikit pemaparan dari saya atas judul asas pengembangan penjas di sekolah di mata kuliah filsafat penjas dan olahraga. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.